Balik lagi sama Kang Idan di Kang Idan 9 Direkna. Kali ini Kang Idan mau menceritakan Jenderal Sudirman, Panglima Besar Jenderal Sudirman, yaitu Jenderal besar pertama di Indonesia yang memimpin perang gerilya langsung. Jadi beliau bergerilya dari hutan masuk ke hutan, ke kampung, terus melewati perkotaan, kembali lagi masuk kampung, masuk hutan. Mungkin bagi teman-teman ada yang hanya mendengar namanya saja sebagai nama jalan ataupun sepintas ada di buku pelajaran sekolah, tapi tahukah teman-teman bahwa pada saat itu sebelum resmi menjadi tentara, Jenderal Sudirman adalah seorang guru di Perserikatan Muhammadiyah. Jadi beliau jelas seorang muslim yang baik, dibesarkan dari organisasi Islam besar juga, yaitu organisasi yang dibentuk dan didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan di Yogyakarta. Asli Jenderal Sudirman sendiri lahir di Cilacap, beliau jadi guru di sana. Singkat ceritanya, beliau bergabung menjadi anggota dan tentara peta pada saat masa awal dari perang dengan Jepang, kedudukan Jepang di Indonesia, tentara Dainippon ya yang lebih dikenalnya. Teman-teman mungkin tahunya juga tentang kehebatan gerilyanya di hutan dengan tentara Belanda di perkampungan dengan istilahnya peralatan seadanya. Tapi ada satu cerita yang membuat Kang Ida terharu, pegangan di dalam syariatnya ada. Teman-teman tahu nggak kenapa Jenderal Sudirman bisa terus bergerilya kuat walaupun keadaan badannya sedang sakit ya? Salah satunya amalan yang sering beliau lakukan tidak terlepas dari wudhu. Di setiap ada hadas, beliau langsung berwudhu kembali. Berwudhu, ada hadas berwudhu, ada hadas berwudhu. Memerintahkan pada pesan tolong berhenti dulu, carikan air. Itu amalan yang sangat dijaga oleh Jenderal Sudirman, Panglima Besar Jenderal Sudirman, tentara keamanan rakyat Indonesia, yang selalu beliau dawamkan, yang selalu beliau jalankan. Di samping itu juga beliau membaca Al-Quran, mengingatkan kepada para pasukannya yang beragama Islam jangan sampai meninggalkan sholat. Pangeran Diponegoro saja yang melawan Belanda lebih dulu, seorang ulama, pejuang, panglima perang, kerisnya selalu di depan. Itu lambangnya apa? Semacam perlindungannya itu khusus boleh menggunakan senjata langsung, sedangkan priai atau raja, kerisnya selalu di belakang, tidak di depan. Tapi seorang ulama, Sentot Prawiryo Dirjo, kerisnya di depan. Kiai Mojo, kerisnya di depan, enggak di belakang. Jadi jika ada bahaya langsung, bisa secara langsung juga beliau mempertahankan dirinya. Begitupun Jenderal Sudirman. Kemudian juga meneladari dari perjuangan Pangeran Diponegoro juga, kerisnya di depan. Beliau tetap memakai adat Jawa, memakai ikat dengan cara-cara Jawa ya. Teman-teman juga seringlah fotonya ada. Jarang sekali beliau memakai pakaian kebesaran militernya, tapi lebih banyak dengan menggunakan ikat kepala khas Jawa. Beliau ditandu, malahan jalur gerilyanya itu menjadi napaktilas calon tentara nasional Republik Indonesia untuk meneladani sikap beliau, meneladani perjuangan beliau, Jenderal Besar Sudirman. Tidak akan pernah selesai sampai akhir hayat menyebut kita, teman-teman. Terlalu pendek
jika perjuangan hanya sampai negara kita merdeka. Ya, secara penjajahan fisik kita sudah merdeka, tapi secara ekonomi, kedaulatan negara pun kita belum merdeka. Rasisme masih besar terjadi di negara ini. Gangguan dari yang lain, liberalis, radikalis, terus teroris pun yang mengatasnamakan agama. Malu kita rasanya pada Jenderal Besar Sudirman. Berjuang tidak pernah perhitungan, berjuang merelakan keluarganya ditinggal, merelakan fisiknya yang sakit untuk tetap bergerilya di hutan, tidak pernah meninggalkan pasukannya, ataupun pasukannya tidak meninggalkan beliau, sendiri berjuang. Alhasil dari perjuangan itu, negara kita mendapat pengakuan dari yang lain bahwa Republik Indonesia tetap ada, dibuktikan dengan perlawanan pada agresi militer Belanda. Pada saat itu juga militer Belanda kewalahan sampai Jenderal Spoor, Van Spoor kalau tidak salah, meminta kembali dana yang besar untuk melanjutkan perjuangan. Namun sayang juga pihak Belanda sudah tidak mempercayai Spoor. Spoor dipaksa untuk berhenti dan kita mendapat pengakuan kemerdekaan dari negara lain. Dan teman-teman harus tahu, negara yang pertama mengakui kemerdekaan Indonesia adalah dari benua Afrika, yaitu Mesir, misalnya Palestina. Teman-teman harus ingat, itu semua kita akui pertama bukan oleh Eropa, bukan juga oleh Belanda, tapi kita pertama diakui di depan dunia, di mata dunia, yaitu oleh Mesir. Teman-teman juga bisa melihat bukti itu ada di buku 30 tahun Indonesia Merdeka. Buku-buku itu sudah termasuk buku lengkap. Tapi mungkin saja teman-teman bisa lihat langsung di internet ataupun di Google. Kalau Kang Idat pernah membacanya langsung, namun sayang buku itu entah kemana, hilang karena sudah tidak ada lagi, tidak bisa diproduksi lagi. Di buku itu ada foto putusan dari Mesir memberikan mandat pengakuan kemerdekaan Republik Indonesia, sehingga dari situ benar bahwa Indonesia di mana PBB diakui sebagai negara yang berdaulat, merdeka dari penjajahan Belanda. Itu saja teman-teman video kali ini dari Kang Idat. Semoga teman-teman bisa meneladani perjuangan pahlawan kita. Itu salah satu amalan jimat syariat yang selalu didawamkan atau selalu dijalankan jadi Jenderal Sudirman, tidak pernah lepas dari buduk. Mohon subscribe, like, dan komen agar Kang Idat makin semangat membuat video menarik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.